Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abiel Sinaga, Agnika Ginting, Agnes Siregar, Beni Sihombing, Kristina Rohayani, Dela Anggita Purba, dan saya sendiri April Kabrus Sebiring yang akan membahas tentang perlawanan Aceh terhadap Portugis dan VOC. Rempah-rempah adalah barang dagang saat itu, di mana bangsa Eropa tidak ingin bekerja sama dengan pedagang-pedagang Islam di Timur Tengah dalam mendapatkan barang rempah tersebut. Usaha untuk mendapatkan rempah-rempah ke dunia timur dimulai oleh Portugis pada tahun 1486 saat Bartolomeus Dias menemukan Afrika Selatan. Dilanjut dengan Da Gama yang tiba di India pada tahun 1498. Menyadari bahwa India bukan penghasil rempah-rempah, Portugis melanjutkan ekspedisinya di bawah pemerintahan Alfonso Albuquerque menuju Malaka pada tahun 1511. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka menuju ke Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh semakin ramai. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berkehendak untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan Henriques dan menyusul pada tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Kapal-kapal Portugis selalu menunggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Tindakan kapal-kapal Portugis telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Sebagai persiapan Aceh melakukan langkah-langkah antara lain: 1. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Serangan Aceh kali ini juga tidak dapat mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk. Portugis tidak dapat menguasai Aceh dan Aceh tidak dapat mengusir Portugis dari Malaka. Yang dapat mengusir Portugis dari Malaka adalah VOC. Tujuan VOC mengusir Portugis dari Malaka adalah Belanda ingin menguasai Malaka dari aspek ekonomi dan politik. Kemudian Perang Aceh. Perang tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 1873 sampai 1904 dikarenakan Belanda menduduki daerah Siak, melanggar daerah Siak, dan Aceh merasa Belanda tidak menepati janjinya. Perang Aceh pertama tersebut yaitu pada tahun 1873 sampai 1874 dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin oleh Kohler. Kemudian Perang Aceh kedua itu pada tahun 1874 sampai 1880 di mana pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten, di mana Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan pada tanggal 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Sehingga pada tahun 1874 Jenderal van Swieten seluruh Aceh menjadi bagian wilayah Belanda. Perang ketiga pada tahun 1881 sampai 1896 dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fi sabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini, Aceh di bawah pimpinan Teuku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Perang keempat pada tahun 1896 sampai 1910 adalah perang gerilya, kelompok dan perorangan dengan
perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa ada komando dari pusat. Berikutnya adalah pemerintahan kesultanan. Perang Aceh menimbulkan dampak tersendiri bagi keduanya, di mana Belanda sendiri telah mengetahui kelemahan pertahanan rakyat Aceh melalui penyelidikan yang dilakukan oleh Dr. Snow Hergrenje. Dan bagi Aceh sendiri, perang menimbulkan banyak korban jiwa dan jatuhnya daerah Aceh ke tangan Hindia Belanda. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata maupun sifat mohon dimaafkan. Saya mewakili guru mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Salam jas merah.